Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan jelasin sedikit demi sedikit. Jadi malam ini kita melanjutin materi kita. Malam ini pembahasannya tentang hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Tadi kita udah dikasih tahu sama Musahib, sama Syekh Omar Abdul Jabbar. Jadi hal-hal yang dapat membatalkan wudu ada berapa perkara? Sekali lagi kurang kompak. Hal-hal yang membatalkan wudu ada berapa perkara? 5. Yang pertama, al-khariju min ahadis sabilain. Jadi kalau orang punya wudu ngedapetin 5 ini, berarti dia wudunya batal. Yang pertama, al-khariju, yang keluar, sesuatu yang keluar min ahadis sabilaini, dari salah satu dua jalan. Ya. Ini jangan dibilang salah satu dua jalan, jalan peta utara sama jalan peta barat, enggak. Maksudnya jalan salah satu dua jalan, jalan yang ada di tubuh kita, adanya di bagian bawah. Kalau bahasa agamanya kubun sama dubur. Jadi maksudnya dua jalan itu kubul sama dubur. Kalau kubul itu bagian depan, kalau dubur bagian belakang. Nah, jadi kalau ada kita nih yang udah wudu, habis wudu ada yang keluar dari salah satu dua jalan, kubul atau dubur, itu otomatis wudu kita batal. Jadi pokoknya kalau kita habis wudu tiba-tiba keluar sesuatu dari kubul bagian depan atau dubur bagian belakang. Di sini bilang yang keluar itu baik yang secara gorim, yang secara biasa. Berarti maaf, kalau dari kubul biasanya keluar apa? Kencing ya. Jadi kalau kita habis wudu, terus kita keluar kencing, kan kadang-kadang ada tuh, ya apa nih? Orang ketawa sampai keluar kencing, ada nggak? Iya, itu udah parah banget, udah kocak. Nah, itu kalau ketawa sampai keluar kencing, kalau kita wudu kita baik itu yang keluar biasa, kencing contohnya. Kalau dari kubur, maaf, kentut contohnya, atau kita goit keluar tuh. Nah, itu wudu kita batal. Itu yang biasa. Atau sesuatu yang jarang. Contoh, kita punya penyakit. Ini ada penyakitnya. Ketika kita udah wudu, ini kita pengen kencing, tapi kencing kita keras. Kencing kita keras, kita udah tahan, ternyata yang keluar bukan air kencing, tapi darah. Ketika kita udah wudu, kita pengen kencing, tahu-taunya kencingnya nggak keluarnya darah. Wudu kita batal apa enggak? Itu sesuatu yang jarang. Jadi keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan, baik itu sesuatunya yang biasa atau yang jarang-jarang. Kayak tadi kencing udah biasa, tapi kalau dari depan keluar darah kan jarang-jarang. Nah, itu tetap wudu kita batal. Atau kita habis wudu kentut. Itu kan biasa. Yang jarang-jarang, contoh kita habis makan semangka. Pas lagi habis makan semangka, perut kita meletup. Perut kita enak. Pas itu muka kita udah mulai kelihatan. Maka ini kita keluarnya yang keluar bukan tapi yang keluar biji semangka. Pertanyaannya, wudu kita batal apa enggak? Karena itu udah termasuk syarat membatalkan wudu. Apa syaratnya tadi? Yang pertama, keluarnya sesuatu dari salah satu dua, baik itu yang keluarnya biasa atau yang keluarnya jarang-jarang. Coba saya tanya, yang keluar dari pantat keluarnya biji semangka,
Sering apa jarang? Jarang orang. Nah, kalau ada yang nemuin kayak gitu, itu wudunya enggak otomatis. Jadi ingat-ingat, kalau orang habis wudhu dia keluar salah satu dari dua jalan, baik itu kubur itu bagian depan, atau dubur itu bagian belakang, itu wudhu kita itu nggak udah ngerti insya Allah. Jadi ingat-ingat, kalau ada keluar sesuatu dari salah satu dua jalan setelah kita wudhu, baik itu barangnya atau sesuatunya itu yang biasa, contoh kencing atau kentut, itu bahkan, atau yang jarang-jarang, contohnya darah keluar dari kubur, atau dari pantat atau dari dubur keluarnya biji. Nah, itu otomatis wudhu kita batal. Itu insya Allah kita udah paham. Yang kedua yang dapat membatalkan wudhu. Ingat-ingat, ini biasanya didapati sama orang laki. Kalau perempuan insya Allah nggak dapetin. Tapi kalau perempuannya doyan ngaji, bisa jadi dapetin. Apa itu? Yang kedua yang dapat membatalkan wudhu, tidur yang tidak tetap tempat duduknya daripada tanah. Maksudnya gimana, Ustaz? Jadi kalau orang tidurnya duduk, ada orang yang tidurnya duduk. Biasanya ini kasusnya orang-orang laki. Pas lagi sholat tidurnya duduk. Kata ulama, kalau tidurnya kagak bisa diem, itu wudunya dan orang yang ngeliat yang orang tidurnya kayak gitu, itu kudu ngasih tahu. Nih, saya contohin. Lagi khutbah sholat Jumat. Kadang-kadang ada orang yang ngantuk banget, dia tidurnya duduk. Nah, ini model yang pertama. Model yang pertama, ada orang yang tidur diem aja. Kalau model yang pertama, dia diem aja, nggak gerak-gerak. Ketika khotib udah selesai dan ketika muazin iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia baru bangun, tapi dia tidurnya kagak gerak-gerak. Nah, itu dia langsung boleh ikut sholat Jumat. Ingat itu yang laki-laki. Tapi yang kedua, kalau tidurnya ketika khotib naik di mimbar, tidurnya kagak bisa diem. Contoh, tadi kalau model pertama nggak batal wudhunya. Kalau model kedua, nih kayak gitu. Kalau palanya doang, nggak batal. Tapi tadi kata ulama, orang yang tidur yang nggak tempat duduknya dari tanah. Tuh. Kenapa bisa batal? Jawabannya karena pantatnya naik. Iya, ke atas. Kenapa? Nih ulama kasih tahu nih, di kitab yang tadi saya baca, saya mau tolak. Kalau orang tidurnya diam aja, duduknya diam aja. Ini buat pengetahuan juga. Nah, itu maaf, itu lubang dubur kita itu tetap. Jadi angin nggak bisa masuk sama keluar. Makanya kalau orang tidurnya begini aja, nggak bisa gerak-gerak, ketika iqamah dia langsung sholat sah. Tapi kalau orang tidurnya begini, ada yang pernah kayak gitu? Nah, itu wudhunya batal. Kenapa? Karena murtabitun. Jadi ikatan di duburnya kebuka. Itu hikmahnya. Jadi kalau besok-besok, baik itu yang bapak-bapak atau yang masih kecil, kalau ente dapetin orang tidurnya begitu, ente ingetin. Ente punya kewajiban buat ingetin. Kenapa? Kalau dia kagak wudhu, sholat Jumatnya kagak sah. Kalau misalnya
Jamaahnya cuma 40, yang satu basah, berarti sholatnya nggak basah. Karena minimal sholat Jumat itu 40 orang. Tuh, mereka itu. Besok sholat Jumat. Ente dapetin bapak-bapak atau teman kita yang ketika khotib naik mimbar tidurnya gitu, gini nih. Nah, ente yang ngeliat wajib ngasih tahu. Sama nih yang perempuan juga. Kalau ngaji di majelis taklim, biasanya kan perempuan teman-teman ngajinya siang-siang, lagi muter-muter ngaji, masya Allah lagi ngantuk-ngantuknya ngaji. Saya mau kata kuat lah, kalau ikutin perempuan mau kayak apa yang ngaji. Itu dia ngaji siang-siang, punya wudu. Ketika perempuan punya wudu lagi ngaji di siang hari, ngajinya kitab Quran. Masa itu melihat temannya kayak gitu tadi duduknya, tuh gitu. Nah gitu. Nah itu yang lihat kudu ngasih tahu. Disuruh apa? Disuruh wudu lagi. Kalau yang laki-laki, kalau dia nggak wudu lagi, berarti sholat Jumatnya kagak sah. Ingatin tuh. Jadi orang tidur ketika duduk ada dua model. Yang pertama duduknya diem aja. Yang kedua duduknya tidurnya ketika duduk nggak bisa diem. Kalau ketika dia tidur begini diem aja, itu wudunya nggak batal. Atau badannya diem aja, palanya dilentuk, itu juga nggak batal. Tapi kalau yang tadi nomor 2, kalau dia badannya sampai ngangkat-ngangkat, gitu, itu wudunya batal. Kenapa? Karena udah nggak tetap di tempat duduknya. Kalau ini ada lagi model orang kalau lagi dengerin khutbah sholat Jumat batal. Kalau itu tadi kita udah paham ya. Jadi ada yang diem aja, ada yang begini-begini. Tuh, berarti iketan dulurnya itu kebuka. Model yang ketiga batal juga. Kayak gimana model yang ketiga duduknya? Kalau ente nemuin yang abang-abang khususnya, nemuin orang lagi khutbah, dia tidur, model duduknya nggak silap, tapi diangkat, nih kayak gini, tuh gitu. Pernah lihat? Nah, itu wudunya batal. Tuh begini nih, begini nih, tuh, kakinya diangkat kayak begini, itu batal wudunya. Tuh. Paham? Tuh, jadi besok-besok kalau melihat orang kayak gitu, tolong dikasih tahu. Kasihan nanti sholat Jumatnya kagak. Jadi itu yang kedua. Yang kedua yang dapat membatalkan orang wudu apa? Tidur yang tidak tetap di tempat duduknya daripada tangan. Jadi nggak bisa diem. Itu yang membatalkan wudu yang kedua. Yang ketiga, hal-hal yang dapat membatalkan wudu apa? Zawalul akli, hilangnya akal pikiran. Jadi orang kan kayak kita nih, akalnya normal. Ketika akal kita hilang, maksudnya berarti kita udah waras. Hilang akal pikiran kita, itu wudu kita otomatis batal. Emang hilang akal itu bisa disebabkan apa? Yang pertama kata ulama, yang bisa menghilangkan akal pikiran disebabkan mabuk. Kalau orang mabuk itu dia udah kagak ingat apa-apa. Makanya kalau orang yang udah wudu terus dia minum arak sampai dia mabuk, otomatis wudunya langsung apa? Batal. Jadi ingat, yang ketiga, hal-hal yang dapat membatalkan wudu yaitu hilangnya akal pikiran. Dengan sebab apa? Yang pertama dengan sebab mabuk. Kebanyakan minum, ya, minum alkohol sampai dia mabuk, itu wudunya otomatis batal. Yang kedua, orang bisa
bisa hilang akal dengan sebab apa? Jununin, dengan sebab gila. Jadi kalau maaf, gila itu penyakit. Penyakit itu datangnya bisa tiba-tiba. Jadi kalau misalnya ente habis wudu, pas lagi habis wudu, ente emang punya riwayat udah pernah kena penyakit gila. Tiba-tiba setelah wudu penyakit gilanya datang lagi. Nah, otomatis wudu ente yang tadi ente kerjain langsung apa? Batal. Gila itu penyakit. Yang terakhir kata ulama, yang dapat membatalkan wudu dengan sebab hilang akal yaitu penyakit ayan, atau bahasa kerennya namanya epilepsi wudu. Jadi penyakit ayan, tahu penyakit ayan tahu? Penyakit ayan kayak gimana ya modelnya? Biasanya kalau penyakit ayan yang saya pernah lihat ya, orang yang saya kenal penyakit ayan itu dia nanti kayak kejang-kejang. Dia nanti kayak kejang-kejang, terus ada yang modelnya keluar busa dari mulutnya. Nah, ketika itu pas lagi bangun tidur dia kagak sadar dia lagi di mana. Nah, berarti wudunya itu jadi yang ketiga yang dapat membatalkan wudu kita yaitu hilangnya akal pikiran. Dengan sebab apa? Yang pertama bisa dengan sebab mabok, yang kedua bisa dengan sebab gila, yang ketiga bisa dengan sebab ayan, penyakit ayan. Orang katanya bukan kata saya. Mitosnya kalau orang yang kena penyakit ayan itu kalau kena air kadang-kadang nanti bereaksi. Katanya, karena saya juga belum kena penyakit gitu lah. Tapi katanya kalau yang kena, ya kadang-kadang kalau lagi wayanya, lagi dapat penyakit airnya, ketika kena air nanti jadinya fatal. Katanya. Makanya tuh. Jadi itu 3 yang dapat membatalkan wudu. Yang pertama dengan sebab keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalan, baik itu kubul ataupun dubur. Yang kedua tidur. Tidurnya yang kalau bahasa kitanya yang nggak bisa diam, duduk tapi nggak bisa diam. Tadi ada 3 model tidur, orang yang tidur dengan cara duduk. Cara apa namanya? Yang kedua sama yang ketiga itu batal wudunya. Yang pertama nggak batal. Yang ketiga hilangnya akal pikiran. Jadi kalau kita habis wudu tiba-tiba datang penyakit gila, tiba-tiba datang penyakit ayan, itu wudu kita otomatis batal. Yang keempat, wudu seseorang itu bisa batal karena apa? Nih, kalau yang laki bisa batal karena menyentuh perempuan yang bukan mahram. Sebaliknya, berarti kalau perempuan yang menyentuh laki-laki bukan mahram itu juga wudunya langsung batal. Jadi kebalikannya tuh. Jadi kalau laki-laki megang perempuan yang bukan mahram itu wudunya langsung batal. Yang perempuan megang laki-laki yang bukan mahram wudunya juga langsung batal. Pertanyaannya, adik sama empok mahram enggak? Barang-barang jawabnya, adik sama empok mahram enggak? Mahram. Jadi kalau abangnya laki-laki setelah wudu, adiknya perempuan kepegang itu batal. Jadi abangnya laki-laki setelah wudu, adiknya minta tolong. Contoh minta tolong pakaiin gelang. Terus nyentuh kulit adiknya yang perempuan atau empoknya yang perempuan, itu wudu yang laki-laki kagak. Contoh lagi, anak mahram atau bukan? Mahram. Jadi kalau baba habis wudu, habis itu anak perempuannya, gadisnya baru pulang dari kuliah contohnya atau pulang sekolah, salaman sama babanya wudunya kagak mahram namanya. Jadi adik sama empok
anak, istri. Istri mahram atau bukan? Bukan. Istri itu harus dijaga sama suami, tapi dia ajnabiyah, perempuan lain. Jadi kalau nanti udah pada gede, ini yang laki-laki habis wudhu kepegang kulit istrinya, atau yang perempuan habis wudhu nggak sengaja kepegang kulit suaminya, itu otomatis wudhunya kecuali ada pengecualian. Ya kita tahu nih nama ilmu lagi. Kecuali para nabi. Pernah dalam satu kesempatan Rasulullah itu habis wudhu pengen ngimamin jamaah di masjid. Dan Rasulullah itu selama hidupnya selalu sholat jamaah. Nah, Rasulullah itu pernah satu ketika habis wudhu pengen berangkat sholat jamaah, itu nyium Sayyidah Aisyah, atau dalam riwayatnya nyium Sayyidah Khadijah. Kan tadi kita udah tahu ya, kalau istri itu bukan mahram atau orang lain. Kalau kita wudhu kita otomatis batal. Tapi khusus para nabi, di sini contohnya Nabi Muhammad itu wudhunya enggak batal. Jadi kalau Nabi Muhammad habis wudhu terus dia cium istrinya, itu wudhunya enggak batal. Apa sih alasannya? Kok enak banget ya? Nabi wudhunya enggak batal, tapi kita wudhunya batal. Nih, saya kasih tahu jawabannya. Ini banyak, ini buat ilmu aja, jangan diketawain. Emang ini ada di kitabnya. Apa alasannya kalau para nabi, contohnya Nabi Muhammad setelah wudhu nyium istrinya kagak batal wudhunya? Kalau kita habis wudhu megang istri nggak nyampe nyium, wudhu kita langsung batal. Alasannya kenapa? Yang alasannya jawabannya kata ulama, kalau Nabi bisa ngerem. Jadi kalau para nabi itu bisa ngerem apa? Ngerem syahwat. Jadi walaupun mereka nyium istrinya, ibadah tetap akan ditinggal. Tapi kalau model-model kayak kita, udah wudhu, habis itu bini nyerempet kita, waduh, bisa sholat kita nanti kita, tuh, kayak gitu tuh. Jadi bedanya kita sama para nabi itu. Jadi kalau para nabi bisa ngerem nafsunya, kalau kita nanti malah bisa kelewatan. Makanya itu hikmah kenapa kalau para nabi nyentuh istrinya sampai nyium istrinya agak batal, kalau kita megang istri kita belum nyampe nyium itu udah batal. Itu bedanya kita sama nabi. Sama-sama. Tadi ada yang kelupaan. Tadi katanya kan kalau orang habis wudhu dia tidur, ya wudhunya apa? Nah, tadi tidurnya kita udah kasih tahu, tidur yang kagak tetap di tempat duduknya. Nah, pernah satu kejadian, ini kekhususan Nabi juga, kekhususan Rasulullah. Apa kasusnya? Rasulullah habis wudhu sambil itu ceritanya pas lagi pengen sholat subuh. Itu Rasulullah punya wudhu. Biasanya Rasulullah itu menjelang sholat subuh baca Quran, biasanya 50 ayatan. Setelah itu Rasulullah rebahan. Nah, sambil tunggu azan subuh. Nah, itu Rasulullah katanya dalam satu riwayat Rasulullah udah sampai malam. Bukan duduk lagi. Rasulullah apa tadi? Tiduran. Nah, kalau kita aja tadi dibilang katanya tidur sambil duduk, kalau tidurnya kalau bisa diam batal, Rasulullah tidurnya sampai tiduran. Itu Rasulullah kagak batal. Apa alasannya? Rasulullah kasih tahu alasannya. Kata Rasulullah, kenapa kalau kita tidur wudhu kita batal, tapi kalau Rasulullah tidur atau para nabi tidur kagak batal wudhunya? Jawabannya,
Nahnu ma'asyirul anbiya'i tanamu a'yunina. Kami semua para nabi tidur matanya. Jadi matanya apa? Wala tanamu qulubina, dan tidaklah tidur hati kami. Jadi para nabi dan rasul kalau tidur matanya doang, tapi hatinya enggak. Makanya para nabi dan rasul wudhunya kagak batal. Kalau kita tidur pules benar-benar. Iya, lupa semua. Tuh, hati kita juga ikut pules. Makanya kalau kita habis wudhu tidur batal, tapi kalau para nabi dan rasul habis wudhu tidur itu kagak batal. Tadi alasannya. Kalau nabi matanya doang merem, tapi hatinya melek. Kalau kita kalau tidur matanya merem, hatinya juga merem. Makanya kadang-kadang pernah ngerasain tidur kalau kita nyenyak banget, padahal ada jeruk. Iya, itu kita kagak tahu. Pas lagi kita pengen bangun subuh, lah hujan. Nah, itu kayak gitu. Kenapa? Karena mata sama hati kita kalau tidur dua-duanya merem. Kalau Nabi matanya merem, hatinya melek. Makanya mereka para nabi dan rasul kalau wudhu habis wudhu tidur itu wudhunya agak beda sama. Yang terakhir yang dapat membatalkan wudhu apa? Memegang atau menyentuh kemaluan manusia dengan bagian dalam kelapa. Maaf sekali lagi, kalau ente habis wudhu nih, ini perempuan dengerin aja ya, ini buat laki dulu nih. Jadi kalau yang laki-laki habis wudhu, ya laki-laki habis wudhu, dia lagi kena penyakit gatal. Laki-laki habis wudhu, dia lagi kena penyakit gatal. Ketika dia selesai wudhu, gatalnya udah ketahan. Kalau dia garuknya pakai ini, nih begini ini, nih digaruk kayak begini nih. Nah, itu wudhunya batal. Apalagi kuburnya kalau digaruknya begini batal. Ini khusus kubur. Jadi kalau nyentuhnya itu pakai bagian ini batal. Gatal punya kita nih, kita garuk. Nah, begini nih batal. Tapi kalau garuknya pakai bagian luar, gimana contohnya? Begini nih. Tahu gatel, digaruknya begini, nggak batal. Tapi kalau garuknya begini, kena ini, bagian dalam atau bagian dalam? Nih, yang putih-putih, nih hitungannya bagian dalam. Nah, kalau kita nyentuh kemaluan kita pakai ini, bagian ini, itu wudhu kita batal. Tapi kalau kita nyentuh kubur atau kemaluan kita pakai yang ini, bukan yang putih, yang ini, ada yang coklat, ada yang hitam, itu wudhu kita agak batal. Makanya saya bilang, kalau dia lagi kena penyakit gatal, dia garuknya begini, wudhunya batal. Tapi kalau dia garuknya begini, tuh, berarti kan dia ini enggak kena, itu wudhunya agak batal. Tuh, ilmu lagi tuh. Jadi besok kalau lagi kena penyakit gatal, di lempengan itu gatalnya, garuknya jangan begini bang, jangan begini, tapi bagaimana? Nah, itu ilmu. Jadi fikih itu ngasih solusi. Jadi katanya kalau megang kemaluan, megangnya pakai bagian dalam, bagian kata ulama, bagian dalam tangan yang mana? Ini, yang putih. Semuanya yang putih, ini bagian dalam. Kalau kita megang kemaluan pakai ini, baik itu kemaluan laki-laki atau kemaluan perempuan, yang perempuan contohnya juga contoh kita kena penyakit gatal, terus digaruknya pakai bagian dalam, pakai ini yang putih, ini batal wudhunya. Tapi kalau garuknya pakai yang ini, bagian luar, bukan di batin lengkap, tapi di zona yang lengkap, itu wudhunya nggak batal. Makanya besok kalau gatal, garuknya pakai aja bang. Kalau gitu batal.
Tapi kalau kurang gurih, iya. Kalau kata orang santri mah, kalau garingnya nggak begini, kurang gurih. Tapi itu udah pada mereka gitu. Nah, kalau begini nggak batal. Kita garuk yang begini nih. Tapi kalau garuk yang begini, nah itu diantara hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Jadi sekali lagi saya tanya, yang dapat membatalkan wudu di dalam kitab Mabadul Fiqh ada berapa macam? Ada lima. Tadi kita udah bahas satu-satu. Yang pertama keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan. Yang kedua tidurnya tadi kita udah bahas. Yang ketiga hilang akal. Yang keempat memegang perempuan yang bukan mahram. Kalau perempuan memegang laki-laki yang bukan mahram. Yang kelima menyentuh atau memegang kemaluan manusia dengan bagian dalam telapak tangan. Itulah yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas hal-hal makruh. Ya, jadi ketika wudu ada hal-hal yang dibenci sama Allah. Apa ada itu hal-hal tersebut? Insya Allah kita lanjutin di episode selanjutnya. Sampai sini wallahu a'lam bishawab.